Di balik aroma sedap kuah bakso, siapa sangka ada rahasia kelam yang tak pernah diceritakan. Di kota Malang, sebuah gerobak tua masih berjalan saat malam turun. Tapi bukan mencari pembeli, melainkan jiwa. Inilah kisah bakso malam di Gang Tirtosari. Sebuah cerita yang akan mengubah cara kamu melihat semangkuk bakso selamanya. Malam itu kota Malang diguyur gerimis tipis. Jam menunjukkan pukul 00.45. Kebanyakan orang sudah lelap dalam tidur, tapi di Gang Tirtosari yang sempit dan hanya diterangi lampu jalan redup, suasana justru terasa lebih hidup, namun dengan cara yang aneh. Rudy, mahasiswa semester pertama dari luar kota, baru saja pulang dari perpustakaan kampus. Ia memilih jalan pintas melewati Gang Tirtosari untuk mempercepat waktu ke kosnya. Jalan itu sempit, cukup hanya untuk satu motor, dan diapit pagar-pagar rumah tua yang berlumut. Tapi Rudy tidak takut. Ia sudah biasa lewat sana meski malam hari. Namun, malam itu berbeda. Saat langkah kakinya menapaki jalan basah, terdengar suara aneh dari kejauhan. Bukan suara angin atau suara kodok malam, melainkan suara roda gerobak yang berderit. Cekit, cekit, cekit. Langkah Rudy terhenti. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Ia memandang lurus ke ujung gang, dan samar-samar terlihat cahaya kecil seperti dari lampu gerobak. Masih ada yang jualan jam segini? Gumamnya pelan, heran. Udara mulai dingin menusuk. Suara gerobak semakin dekat. Cekit, cekit. Kini terdengar pula suara sendok mengetuk mangkuk. Tek, tek, tek. Rudy penasaran. Ia maju beberapa langkah mengikuti suara itu. Tapi begitu tiba di pertigaan kecil gang, tak ada siapapun di sana. Kosong. Yang ada hanya semangkuk bakso yang tampak baru saja disajikan, terletak persis di tengah jalan batu gang, masih mengepulkan uap. Kuahnya bening, 2 butir bakso besar di dalamnya mengambang. Ada sumpit kayu terselip di atasnya, seolah memang disiapkan untuk dimakan. Rudy menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada orang. Wah, jangan-jangan prank nih, pikirnya. Tapi siapa yang iseng jam segini? Saat ia menatap mangkuk itu lebih lama, bulu kuduknya mulai berdiri. Ada sesuatu yang aneh. Uap yang mengepul dari bakso itu tampak seperti membentuk wajah. Sekilas, ia melihat mata dan senyuman, lalu hilang seketika. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun beterbangan. Dan saat itu, suara bisikan terdengar di telinganya, pelan, seperti berdesis. Jangan dibuang, itu untukmu. Rudy mundur 1 langkah, jantungnya berdebar keras. Tanpa pikir panjang, ia lari, meninggalkan mangkuk itu, meninggalkan suara, meninggalkan Gang Tirtosari yang kini terasa asing. Sesampainya di kos, ia mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan ketika ia terpejam, bayangan mangkuk bakso itu datang dalam mimpinya. Mangkuk yang kini dipenuhi darah, dan sepasang tangan hitam gosong yang menyuapkannya perlahan ke mulutnya, yang tak bisa ditutup dan diapit pagar-pagar rumah tua yang berlumut. Tapi Rudy tidak takut. Ia sudah biasa lewat sini setiap malam sepulang tugas kelompok atau dari kampus. Tapi malam itu berbeda. Ketika langkah kakinya menyusuri gang, ia mendengar suara pelan, krik, kriek, suara roda gerobak kayu. Pelan, berat, dan seret seolah berkarat. Padahal, siapa yang jualan tengah malam begini? Rudy memperlambat langkah. Hujan gerimis tak mengganggunya. Ia mendengar suara itu semakin dekat, disertai bunyi yang lebih aneh. Suara sendok diketuk ke mangkuk. Tek, tek, tek. Tak ada obrolan, tak ada tawa pelanggan. Hanya suara gerobak dan bunyi ketukan sendok. Suara itu berhenti tepat di perempatan kecil gang.
di bawah satu-satunya lampu jalan berwarna merah temaram. Rudy mengintip dari balik tembok pagar. Tak ada siapa-siapa. Namun di bawah tiang lampu, ada sesuatu yang membuat jantung Rudy berdetak kencang. Semangkuk bakso panas, terletak rapi di tengah jalan. Uapnya masih mengepul, kuahnya bening kekuningan, dan ada sepasang sumpit yang tertancap di sisi mangkuk. Tak ada penjual, tak ada gerobak, tapi baunya begitu menggoda, seolah aroma kaldu itu memanggil langsung ke perutnya yang lapar. Rudy menoleh ke kanan kiri, masih tak ada orang. Tapi ketika ia melangkah pelan mendekat, hembusan angin dingin berdesir lewat telinganya, dan saat itu pula ia mendengar bisikan lirih yang mengerikan. "Jangan buang makananku." Rudy terpaku. Bisikan itu jelas, dekat, dan entah datang dari arah mana. Jantungnya seolah berhenti sejenak. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari mangkuk itu. Suasana mendadak mencekam, dan lampu merah jalanan tiba-tiba berkedip-kedip pelan, seperti akan mati. Ia tak menunggu lebih lama. Dengan napas tertahan, Rudy lari sekuat mungkin menuju kos. Di belakangnya, suara roda gerobak terdengar sekali lagi. Pelan, semakin pelan, lalu hilang. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, ia bisa mencium bau kaldu bakso. Dan yang lebih mengganggu lagi, di bawah pintu kamarnya, ada uap tipis yang keluar perlahan. Uap hangat, seperti dari semangkuk bakso panas. Sudah 2 hari berlalu sejak Rudy menemukan semangkuk bakso misterius di Gang Tirtosari. Tapi sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai susah tidur. Setiap malam seperti mendengar suara roda gerobak yang berputar perlahan di luar jendela. Ketukan sendok ke mangkuk yang terus mengiang di telinga, seolah memanggilnya kembali. Namun Rudy menolak. Ia menganggap semua itu halusinasi karena stres. Sampai suatu pagi, saat ia hendak buang sampah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di ujung gang, tepat di tempat mangkuk bakso itu dulu berada, ia melihat mangkuk yang sama, masih di tempat yang sama. Tapi kini, mangkuk itu tak lagi mengepulkan uap, kini isinya darah. Darah kental kehitaman yang memenuhi seluruh mangkuk, meluber hingga membasahi batu jalan. Sumpitnya masih tertancap, tapi seperti melengkung, seolah sudah dipakai menusuk sesuatu yang melawan. Rudy menahan napas, kepalanya berdenyut. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di dalam darah itu. Sebuah bayangan, wajah, bukan wajah manusia, tapi wajah hitam gosong, dengan mata putih kosong dan mulut menganga penuh gigi tajam. Dan wajah itu menatap langsung ke arahnya. Rudy terhuyung mundur, tapi tak sempat ia berbalik, sebuah suara terdengar dari belakang. "Nak, jangan diabaikan." Ia menoleh spontan. Seorang nenek tua berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya kecil, berbalut kain lusuh, dan matanya seperti tak berkedip. "Kalau kau sudah melihat mangkuk itu, dia akan terus datang padamu." Rudy mencoba menjawab, tapi mulutnya terkunci. "Dulu, saya juga pernah melihatnya," lanjut si nenek. "Waktu itu adik saya yang kena. Habis..." Suaranya menghilang, seperti tertelan angin, dan ketika Rudy berkedip, si nenek sudah tak ada. Mangkuk itu pun ikut hilang, seolah tak pernah ada. Hari itu Rudy kembali ke kos dengan tubuh gemetar. Ia tak keluar kamar hingga malam. Namun ketika ia hendak menutup tirai jendela, matanya tak sengaja melihat ke jalan kecil di bawah, dan di sana, tepat di bawah tiang lampu merah, mangkuk itu kembali. Tapi kini, ada tangan yang memegangnya. Tangan gosong penuh luka, dengan kuku-kuku hitam panjang mencengkeram sumpit. Dan tangan itu mengangkat bakso ke arah jendela Rudy. Rudy menutup tirai jendela dengan kasar, napasnya memburu.
Jantungnya berdetak tak karuan. Apa yang baru saja ia lihat barusan tak bisa dijelaskan oleh logika. Seseorang orang mengangkat semangkuk bakso ke arah jendelanya, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Makhluk itu tak punya wajah. Kulit kepalanya hangus seperti arang. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya rongga kosong yang tampak berdenyut perlahan. Tapi tetap saja, makhluk itu seperti tahu Rudy sedang menatapnya. Rudy mengurung diri. Ia duduk bersandar di pojok kamar, menggenggam tasbih kecil yang dulu diberikan ibunya sebelum ia merantau. Malam itu terasa begitu panjang. Suara sendok yang mengetuk mangkok kembali terdengar, lebih dekat, lebih cepat. Tek 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 tek. Tiba-tiba, senyap. Tak ada suara sama sekali. Tidak ada gerobak, tidak ada angin, tidak ada cicak di dinding. Seolah waktu berhenti. Dan dari arah bawah pintu kamar, sesuatu muncul. Bukan uap kali ini, tapi kuah. Kuah bening kekuningan hangat dan mengeluarkan aroma kaldu kuat yang sangat dikenal oleh Rudy. Itu adalah aroma yang sama dari semangkuk bakso di gang tempo hari. Kuah itu mengalir pelan, lalu berubah warna menjadi kemerahan, kemudian gelap seperti darah tua. Rudy memundurkan tubuhnya lebih jauh, panik dan ketakutan. Ia menatap gagang pintu dan melihatnya mulai berputar perlahan. Trek, trek. Seseorang mencoba membuka pintunya. Rudy meraih buku tebal di rak dan bersiap melempar jika pintu terbuka. Tapi suara itu berhenti. Semuanya diam. Kemudian terdengar suara parau dari balik pintu. Aku tahu kau belum makan, nak. Baksonya masih hangat. Rudy menjerit dan berlari menuju jendela. Ia ingin kabur, tapi jendelanya kini berkabut dari dalam. Di kaca samar-samar ada bekas jejak wajah tanpa mata, seperti seseorang baru saja menempelkan mukanya di sana dari luar. Suaranya kembali terdengar. Semua yang melihat mangkuk itu harus mencicipi. Kalau tidak, kau akan menjadi bagian dari menunya. Malam itu, Rudy tak tidur. Ia hanya bisa duduk, menunggu matahari terbit, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk akibat stres. Tapi ketika fajar menyingsing dan burung mulai berkicau, Rudy memberanikan diri membuka pintu kamar. Kosong. Tak ada kuah di lantai. Tak ada aroma kaldu. Semuanya seperti kembali normal. Kecuali satu hal, di depan pintu kamarnya tergeletak semangkuk bakso. Dan di atasnya ada mata manusia. 2 butir tertancap tusuk sate. Rudy tak sanggup menatap mangkuk itu lama-lama. 2 bola mata manusia menatap balik dari dalam kuah bakso. Keduanya mengambang perlahan, seperti tahu mereka sedang diperhatikan. Sekujur tubuh Rudy gemetar, dan isi perutnya seketika naik ke tenggorokan. Ia berlari ke kamar mandi, muntah berkali-kali. Saat kembali, mangkuk itu hilang. Tak ada jejak kuah, tak ada mangkuk, tak ada bola mata. Seolah tidak pernah ada, tapi aroma kaldunya masih tertinggal samar di udara. Hari itu Rudy tidak kuliah. Ia hanya duduk di kasurnya, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Tapi kepalanya berdenyut keras dan kelopak matanya berat. Tanpa sadar, ia tertidur. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di sebuah dapur tua, gelap dan pengap. Dindingnya hitam berlumut, dan ada tungku besar di tengah ruangan. Di atas tungku mendidih sebuah kuali raksasa. Aroma kaldu yang sama, kuat, gurih, menggoda, menguar ke seluruh ruangan. Seorang pria berdiri membelakanginya, tubuhnya tinggi besar, mengenakan celemek putih yang penuh bercak darah. Di tangannya, ia memegang sendok sup yang sangat panjang. Rudy mencoba melihat wajah pria itu,
Tapi saat pria itu menoleh, tak ada wajah, sama seperti makhluk di jendela semalam. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangannya gemetar. Ia mundur pelan, namun terpeleset. Kakinya jatuh ke sesuatu yang licin dan hangat. Ia menoleh. Tubuh manusia. Tanpa kepala, tanpa kaki. Dagingnya dimutilasi, dan beberapa potongan tampak sudah diambil, seolah sedang disiapkan jadi bahan bakso. Pria tanpa wajah itu perlahan mendekat. Dari mulutnya yang tak ada, terdengar suara. "Kamu lapar, Rudy?" Dagingnya segar. Rudy berteriak. Ia bangun dengan napas tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 2.33 pagi. Tapi sebelum ia sempat bangkit untuk minum, pintu kamarnya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Ia mendekat perlahan, memandangi lubang intip pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menoleh ke lantai, ada semangkuk bakso lagi. Kali ini berisi jari-jari manusia yang terpotong rapi, dan sumpitnya berdarah. Setelah semalaman tidak tidur karena mimpi dan penampakan itu, Rudy merasa tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Semangkuk bakso dengan jari manusia semalam kini lenyap tanpa jejak. Sama seperti sebelumnya. Ia mulai berpikir, kenapa mangkuk itu selalu muncul dan menghilang, kenapa ia yang dipilih, dan siapa makhluk tanpa wajah itu? Hari itu, Rudy mencoba mencari tahu. Ia kembali ke Gang Tirtosari, tempat pertama kali melihat semangkuk bakso tengah malam. Tapi siang hari, gang itu tampak biasa saja. Tenang, sepi, hanya suara ayam tetangga dan radio dari warung ujung gang. Namun saat ia menyusuri lebih dalam, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah rumah tua, hampir tertutup semak, dengan pagar berkarat dan pintu kayu yang sebagian sudah lapuk. Di pintu pagar ada papan kecil, usang dan hampir tak terbaca. Dapur bakso Pak Dar tutup sementara. Nama itu asing bagi Rudy. Tapi anehnya, warga sekitar tampak menghindari rumah itu. Setiap ada yang melintas, mereka mempercepat langkah, pura-pura tidak melihat ke arah rumah itu. Rudy memberanikan diri bertanya ke seorang bapak tua yang tengah menyapu halaman. "Pak, dulu di rumah itu ada yang jualan bakso ya?" Bapak itu menatapnya tajam. Wajahnya langsung tegang, ia meletakkan sapu dan bicara pelan. "Kamu dari mana?" "Saya anak kos di belakang, Pak. 2 minggu ini sering diganggu." "Kamu lihat mangkuknya ya?" Rudy mengangguk perlahan. Bapak itu menarik napas panjang. Lalu ia bicara dengan suara nyaris berbisik. "Dulu, rumah itu tempat tinggal Pak Darno. Tukang bakso paling laris di sekitar sini. Tapi entah kenapa, pelanggan-pelanggannya sering hilang tanpa jejak, dan tiap hilang, baksonya makin enak, makin gurih, makin adiktif. Waktu warga curiga, mereka grebek rumah itu. Tapi Pak Darno sudah hilang, yang tersisa cuma dapur belakang, dan kuali besar berisi daging manusia." Rudy menelan ludah, tenggorokannya kering. Tapi anehnya, sejak itu, kadang terdengar suara gerobak dari dalam rumah, tengah malam, dan satu persatu orang yang pernah makan baksonya mulai hilang. Bapak itu menatap tajam. "Jangan dekat-dekat rumah itu, dan kalau kau pernah lihat mangkuk baksonya, kau sudah dipilih." Malam itu, Rudy tak bisa tidur. Tapi ia sudah memutuskan. Ia akan ke rumah Pak Darno. Ia akan masuk. Ia ingin tahu apa yang ada di dapur belakang itu. Ia ingin akhiri semuanya, apapun risikonya. Karena kini, setiap kali ia pejam mata, ia tidak hanya mencium aroma kaldu. Ia mendengar jeritan dari dalam mangkuk. Tengah malam, tepat pukul 00.00. Langit malang mendung pekat. Hujan rintik seperti membasuh tanah yang menyimpan rahasia lama. Rudy berdiri di depan rumah tua itu.
Rumah milik Pak Darno. Pagar berkarat sudah ia dorong terbuka. Kini ia berdiri tepat di ambang pintu kayu yang reot. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu, tapi pintu itu terbuka sendiri. Berderit lambat, menyisakan aroma apek, daging mentah, dan kaldu basi. Rumah itu gelap, kecuali satu cahaya samar dari arah dapur belakang. Rudy melangkah pelan, menahan napas, menembus lorong dengan dinding yang penuh coretan aneh, simbol-simbol yang seolah bergerak perlahan bila dilihat terlalu lama. Di ruang tengah, ia melihat meja makan kecil. Ada satu mangkuk di atasnya. Lagi-lagi berisi bakso, tapi kali ini tak ada darah, tak ada jari, tak ada mata, justru tampak sempurna, menggoda. Uapnya naik pelan, aromanya menusuk. Tapi Rudy tahu, itu umpan. Ia terus berjalan, menyusuri lorong hingga ke dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Gerbang. Bukan sekadar pintu biasa, tapi pintu besi tua berukir kepala kambing dan tengkorak manusia, terletak di lantai dapur, seperti pintu gudang bawah tanah. Di sekelilingnya tertulis sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Rudy tak bisa membaca semuanya, tapi satu kalimat terasa sangat jelas di pikirannya. Siapa yang membuka tak bisa kembali sebagai manusia. Tiba-tiba, ia mendengar suara sendok diketuk. Tek, 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 tapi bukan dari belakang, bukan dari jendela, dari balik pintu itu. Dan suara parau mengikuti. Kau sudah mencium kaldunya. Kau pasti ingin tahu dari mana asal rasanya. Bukan? Pintu itu bergetar, kemudian perlahan terbuka, menampakkan tangga batu yang menurun ke dalam gelap gulita. Dari dalam, aroma bakso menyeruak, bercampur bau darah dan api. Rudy melangkah turun. Setiap anak tangga yang diinjak terdengar seperti jeritan samar, atau bisikan orang-orang yang pernah menjadi bahan bakso di masa lalu. Di ujung tangga ada lorong panjang. Cahaya oranye temaram dari api dapur raksasa memantul di dinding. Dan saat ia belok di ujung lorong, ia melihat sosoknya, tinggi, hitam gosong, tanpa wajah, mengenakan celemek penuh bercak darah. Pak Darno. Ia sedang berdiri di depan kuali besar, mengaduk bakso dengan sendok sepanjang tongkat. Di sekelilingnya ada manusia yang tergantung terbalik, meneteskan darah ke dalam kuali. Pak Darno menoleh, tanpa mata, tanpa wajah, tapi Rudy merasa ditatap langsung ke dalam jiwanya. Selamat datang di dapur terakhir, Rudy. Dapur itu bukan dapur biasa. Langit-langitnya penuh tulang menggantung, lantainya merah kehitaman, lembek seperti daging busuk. Di tengah ruangan berdiri kuali raksasa yang mendidih pelan. Uap yang keluar dari dalamnya berwarna ungu pekat, dan setiap kali uap itu menyentuh kulit Rudy, ia merasa seperti melihat kilasan wajah-wajah yang menjerit, mengerang, memohon ampun. Pak Darno, atau makhluk tanpa wajah itu, mulai berbicara. Tapi bukan dari mulut, melainkan langsung dari dalam pikiran Rudy. Kau ingin tahu resepnya? Ini bukan sembarang daging. Ini daging yang diambil dengan ritual dari manusia yang menyimpan emosi paling murni. Rudy melangkah mundur, ngeri. Ketakutan, penderitaan, penyesalan. Semua rasa itu membuat bakso ini lebih dari sekadar makanan. Ia menyatu dengan jiwa yang memakannya, menariknya perlahan ke sini. Sosok itu mendekat, tangannya yang panjang, seperti terbuat dari otot dan urat kering, memegang satu buku tua berbalut kulit manusia. Di depannya muncul bayangan masa lalu. Seorang wanita, ibunya. Rudy melihat ibunya sedang menangis di depan rumah, memanggil-manggil namanya saat ia pergi merantau. Ia tak pernah benar-benar pamit baik-baik. Ibunya jatuh sakit, meninggal,
dan Rudy tak sempat pulang. Rasa bersalahmu adalah bumbu paling kuat, Rudy. Itu yang menarikku padamu. Itulah sebabnya kau akan menjadi bahan utama selanjutnya. Pak Darno menjentikkan jari. Dari dinding muncul dua sosok lain. Wajah mereka kosong, seperti boneka rusak, tapi tubuhnya masih mengenakan jaket dan kaos yang familiar. Mereka adalah dua teman kos Rudy, yang menghilang seminggu sebelumnya. Tubuh mereka gemetar. Mereka ingin bicara, tapi lidah mereka sudah dipotong. Mereka menunjuk Rudy. Mata mereka penuh permohonan agar diselamatkan. Rudy berteriak. Ia menghambur ke arah mereka, tapi tanah tempat ia berpijak tiba-tiba retak dan ia jatuh ke dalam kuali. Air mendidih menyambut tubuhnya. Ia merasa kulitnya meleleh, tulangnya pecah, jiwanya terkoyak. Namun di tengah siksaan itu, ia melihat sesuatu. Kilatan cahaya. Sebuah kalung kecil milik ibunya mengambang di dalam kuah. Dan dari dalam hatinya terdengar bisikan lembut. Kamu bisa keluar, nak, tapi jangan makan apapun di tempat ini. Jangan biarkan rasa bersalah menelanmu bulat-bulat. Rudy mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia meraih kalung itu, memeluknya, dan tiba-tiba semua gelap. Ia terbangun. Di kamar kosnya, basah kuyup, tubuh penuh luka bakar, tapi hidup. Di lantai, ada buku resep yang terbakar sebagian, dan di luar jendela, suara gerobak kembali terdengar. Tek, tek, tek. Malam itu terasa panjang. Rudy duduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar, napas terengah. Di lantai tergeletak buku resep Pak Darno, terbakar sebagian, tapi masih menampilkan halaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada gambar tubuh manusia, dibagi seperti bagian potongan daging sapi, dan di bawahnya tertulis, daging tangan kanan untuk rasa pedas, daging kaki kiri untuk kuah bening, jantung untuk rasa paling nikmat. Tapi bukan hanya isi buku itu yang membuat Rudy gemetar. Di pojok halaman terakhir yang masih utuh, ada foto dirinya, dengan tulisan, pelanggan terakhir, sumber rasa yang sempurna. Ia menutup buku itu cepat-cepat. Napasnya berat, tapi sesuatu dalam dirinya berubah malam itu. Ketakutan perlahan digantikan oleh kemarahan. Ia bangkit, mencuci muka, mengambil jaket, lalu keluar kos dengan satu tujuan, balas dendam. Rudy tak tahu harus kemana, tapi kakinya membawanya ke seseorang yang dulu pernah dianggap gila oleh warga sekitar. Mbah Warto, pria tua penjaga makam di ujung gang, yang kabarnya punya ilmu penglihatan. Rudy menemuinya di pondok kecil dekat kuburan. Aku lihat mangkuknya, Mbah. Aku hampir jadi daging. Aku lihat semuanya. Mbah Warto menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Kalau mangkuk itu muncul padamu, berarti arwah mereka minta tolong lewat kamu. Pak Darno bukan manusia lagi. Dia pesugihan paling jahat di Tanah Malang. Dia tukar semua rasa dengan jiwa manusia. Tapi ada cara mengusirnya. Rudy mencondongkan tubuh, matanya tajam. Bagaimana, Mbah? Mbah Warto mengeluarkan sebotol minyak hitam, segumpal rambut yang diikat dengan benang merah, dan paku panjang berkarat. Ini bukan buat membunuh dia, tapi untuk membunuh ikatan rasa yang dia pakai. Kau harus tusuk jantungnya, bukan yang di dadanya, tapi yang di gerobaknya. Disitulah dia sembunyikan jiwa-jiwa yang dia masak. Malam itu, Rudy kembali ke rumah tua Pak Darno. Namun kali ini, ia tak masuk lewat pintu utama. Ia menyelinap lewat samping, dan menemukan gerobak tua tertutup kain hitam, tergeletak di pojok halaman belakang. Begitu ia buka kainnya, jantungnya berdegup kencang. Gerobak itu berdenyut, seperti makhluk hidup. Di dalamnya ada suara-suara lirih, jeritan, bisikan, ratapan.
dan di tengah-tengah ada jantung manusia yang masih berdetak, menempel pada papan kayu, dikelilingi urat-urat merah gelap. Rudy memegang paku, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dan aku belum selesai masak, Rudy!" Suara Pak Darno menggema dari balik pohon. Sosok tanpa wajah itu muncul kembali. Kali ini tubuhnya lebih besar, matanya bercahaya merah di tengah wajah kosong. Rudy menggigit bibir, lalu menghantamkan paku ke jantung itu. Duar! Jeritan ribuan arwah meledak dari dalam gerobak. Api hitam menyembur dari tanah. Rumah tua berguncang. Langit malam terbuka sesaat, memperlihatkan ribuan wajah korban bergelantungan di langit-langit neraka. Pak Darno berteriak, tubuhnya meleleh, wajahnya muncul sejenak, tua, renta, penuh luka, dan rasa bersalah. Kenapa rasa ini harus berakhir? Lalu dia lenyap. Rudy terlempar jauh. Ia terbangun esok paginya di halaman kuburan. Di sebelahnya, buku resep itu telah berubah menjadi abu. Dan untuk pertama kalinya, suara gerobak bakso tak terdengar lagi. Sudah 3 minggu sejak malam itu. Rudy mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia pindah dari kos lamanya, mulai bekerja paruh waktu di warung makan kecil, dan menutup semua cerita tentang bakso dan gerobak terkutuk di dalam kepalanya. Namun malam itu, sesuatu kembali mengusik. Seorang pelanggan datang ke warung tempatnya bekerja. Pria muda, wajah pucat, dengan tatapan kosong. Ia memesan bakso. Padahal warung itu tidak menjual bakso. Rudy menjelaskan, tapi pria itu hanya menatapnya dan berkata, "Aku tahu kamu bisa bikin rasa itu. Rasa seperti dulu." Rudy bingung, mencoba mengabaikannya, tapi pria itu menaruh sesuatu di atas meja sebelum pergi. Sebuah kertas, kotor, berdarah. Dan ketika Rudy membukanya, matanya melebar. Itu halaman yang hilang dari buku resep Pak Darno. Halaman yang berisi resep pemanggilan jiwa baru. Malamnya Rudy pergi ke kuburan. Ia menemui Mbah Warto, tapi pondok kecil itu sudah kosong. Pintu terbuka, lantai berserakan abu dan sisa-sisa dupa. Di tembok, tertulis dengan darah. Resep ini akan hidup selama rasa dendam masih ada. Dan di sudut ruangan ada kaleng kecil bekas kuah bakso, masih panas, masih beruap. Rudy tahu, seseorang sedang meneruskan ritual itu, tapi bukan hanya meneruskan, mengembangkan. Keesokan harinya, berita di media lokal bikin Rudy terdiam. 5 anak sekolah hilang secara misterius di daerah Lawang. Diduga terakhir terlihat membeli bakso dari penjual keliling tak dikenal. Bibir Rudy bergetar. Ia mengenali polanya. Ia tahu, ini bukan hanya kebangkitan kembali. Ini regenerasi. Pak Darno boleh lenyap, tapi ilmunya tidak pernah mati. Dan sekarang seseorang, entah siapa, telah menemukan sisa-sisa resepnya dan menyempurnakan cara memasak jiwa. Rudy kembali merasa bersalah, bukan karena ia pernah hampir jadi korban, tapi karena ia tidak membakar resep itu lebih cepat. Ia harus bertindak, dan ia tahu satu hal. Gerobak baru itu tidak seperti dulu. Ia bisa bergerak tanpa suara, tanpa wujud, dan bisa muncul di mana saja, termasuk di dekat anak-anak. Malamnya, saat ia sedang memikirkan langkah berikutnya, ia mendengar suara. Bukan suara gerobak, bukan suara orang, tapi suara kecil dari dalam lemari bajunya. "Mas Rudy, aku kedinginan, boleh aku masuk ke kuahmu?" Lemari itu bergerak pelan, Rudy mendekat, membuka pintu, dan melihat mata seorang anak kecil menyala merah di dalam baskom kecil penuh kaldu.
Rudy berdiri terpaku di depan lemari. Di dalamnya duduk seorang anak kecil, sekitar 5 tahun. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, tapi bibirnya tersenyum, penuh kepolosan yang aneh. Baskom kecil di bawahnya penuh kuah hangat, dan dari dalam uap itu tercium aroma kaldu khas bakso. Tapi bukan sembarang kaldu. Itu bau yang pernah ia cium di dapur bawah tanah rumah Pak Darno. "Mas Rudy, aku lapar. Boleh aku pinjam tanganmu? Yang kanan aja." Suaranya lirih, tapi menggema seperti dari dalam gua. Rudy mundur. Anak itu perlahan keluar dari lemari. Kaki kecilnya tidak menapak lantai, melainkan melayang sedikit di atas ubin. Di setiap langkahnya muncul bercak darah kecil seperti jejak kaki basah yang meneteskan darah segar. "Aku nggak punya ibu. Aku diciptakan dari resep terakhir. Aku anak dari kaldu yang sempurna." Rudy lari keluar kos, nafasnya memburu. Ia langsung menuju rumah tetangga untuk meminta bantuan. Tapi semua rumah gelap, sepi. Tak ada satu pun lampu menyala. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Dan saat ia melihat ke langit, bintang-bintang tak ada. Langit hitam, seperti ditutup kuali raksasa. Rudy kembali ke kamar. Tak ada lagi anak itu, tapi di dinding tertulis sesuatu. "Jangan lari, kau yang memanggilku." Ia sadar, halaman resep yang hilang bukan hanya berisi cara memasak, tapi juga mantra penciptaan. Pak Darno memang sudah dibakar, tapi sebelum itu, ia menyempurnakan satu formula terakhir, menciptakan rasa sempurna dari jiwa yang belum punya dosa. Anak-anak, bayi, balita, dari kaldu, darah, dan mantra kuno, terciptalah anak arwah, dan yang pertama telah muncul. Malam itu, Rudy bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dapur besar dengan dinding dari tulang. Di tengah ruangan ada kuali menyala, dan dari dalamnya keluar bayi-bayi kecil, menangis tanpa suara. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok tak dikenal. Wajah mereka memakai topeng tukang bakso, tapi tubuh mereka seperti patung lilin. Salah satu dari mereka berbicara, "Kami adalah para pewaris rasa. Kami akan menyebar, satu kota, satu kuali." Rudy terbangun dengan peluh dingin. Di depan pintu kamarnya, ada mangkuk kecil. Isinya bakso ukuran bayi, dan di tengahnya, sebuah gigi susu. Pagi itu, Rudy memutuskan untuk pergi. Ia tahu Malang sudah tak aman, tapi bukan karena ia ingin lari. Ia ingin menelusuri kemana kutukan ini menyebar. Ia naik kereta api ekonomi, membawa satu tas berisi barang penting, sisa halaman resep, sebotol minyak hitam dari Mbah Warto, dan paku berkarat. Dalam perjalanan, ia mencoba membuka kembali halaman resep yang terselamatkan dari api. Di bagian bawah ada semacam koordinat. 7 derajat 57 menit 15:00 detik selatan, 112 derajat 37 menit 25:00 detik timur. Itu mengarah ke Kota Batu. Sesampainya di Batu, kota wisata yang biasanya ceria dan penuh wisatawan, Rudy langsung merasa ada yang ganjil. Senyum orang-orang terlalu lebar, bau makanan di pinggir jalan terlalu tajam, dan hampir setiap sudut ada penjual bakso. Rudy mencoba menyamar sebagai pelanggan biasa. Ia mengunjungi 5 kedai bakso dalam sehari. Semua rasanya terlalu mirip. Kaldu mereka seperti berasal dari resep yang sama. Dan lebih menyeramkan, hampir di tiap kedai ada lukisan wajah anak kecil tergantung diam di dinding, tanpa nama, tanpa latar belakang. Seolah mereka adalah bahan utama yang dikenang. Malamnya Rudy menginap di Losmen Kecil. Ia berbicara dengan penjaga Losmen,
seorang nenek tua yang tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Kalau mau makan bakso, jangan malam-malam, nak. Kalau lewat jam 9, yang keluar itu bukan orang, tapi penjual pengingat rasa. Dulu cuma satu orang, sekarang katanya mereka bisa panggil rasa itu dimanapun. Katanya, dari pesugihan kaldu anak. Rudy menelan ludah. Nama itu, pesugihan kaldu anak. Itu bukan sekadar kutukan, tapi perjanjian hitam yang sudah diwariskan. Ia mulai menyusun potongan-potongan petunjuk. Pak Darno bukan pelaku pertama. Resep itu bukan ciptaannya, ia hanya menjaga satu bagian. Tapi kini banyak yang mendapat potongannya, dan masing-masing mencoba menciptakan versi rasa mereka sendiri. Tengah malam ia terbangun karena suara roda. Tapi bukan gerobak, roda sepeda kecil. Ia membuka pintu dan melihat rombongan anak kecil bersepeda, mengenakan celemek tukang bakso, mulut mereka penuh darah, dan di keranjang sepeda masing-masing. Ada satu mangkuk bakso kecil. Mereka berputar di sekitar losmen, mengucap dalam nada nyanyian. Kami anak rasa, kami cari jiwa, dari kota ke kota, sampai rasa sempurna. Rudy mundur, tapi suara mereka terus menggema. Sampai salah satu anak berhenti di depan pintu kamarnya dan menatapnya. Mas Rudy, kamu ikut menciptakan kami. Sekarang waktunya kamu menjadi rasa yang terakhir. Rudy lari malam itu juga. Sepeda anak-anak dan nyanyian mereka masih membekas di telinga. Ia menuruni lereng kota batu, menyusuri jalanan sepi yang diselimuti kabut tebal. Tapi meski ia jauh dari kota, kabut justru makin pekat dan bau kaldu makin kuat. Sampai akhirnya ia berhenti di tengah hutan pinus. Di sana, gerobak itu menunggunya. Sendirian, tanpa penjual, tanpa jejak roda, tapi uap panas keluar dari panci besarnya. Uap itu membentuk wajah-wajah. Wajah Pak Darno, wajah anak kecil dari lemari, wajah bayi dari mimpi, semuanya berganti-ganti dalam kabut kaldu. Dan di atas gerobak itu, ada tulisan yang tampak baru dicat. Yang menyentuh menjadi tuan. Tangan Rudy gemetar, tapi seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, ia berjalan mendekat. Uap panas menyelimuti tubuhnya. Di sisi gerobak ada mangkuk kosong. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sendok kayu di dalam panci bergerak sendiri dan mulai mengaduk. Dari dalamnya muncul bakso besar, tapi bukan sembarang bakso. Bakso itu berdenyut, seperti jantung, dan dari sela-selanya ada kuku manusia mencuat keluar. Rudy memalingkan wajah, tapi suara terdengar dari bawah gerobak. Suara tangis, lirih, seperti suara bayi lapar. Ia berlutut, mengintip ke bawah gerobak, dan di sana, dalam bayangan, ada bayi kecil terbungkus kain, tapi kulitnya hitam legam, matanya bolong, dan di tangannya ada sendok logam. Aku ciptaanmu, Mas. Aku rasa yang tersisa dari dendammu. Bayi itu melayang perlahan, lalu masuk ke dalam tubuh Rudy. Rudy terjatuh. Dunia berputar, suara sendok beradu dengan mangkuk menggema ribuan kali. Dalam penglihatannya, Rudy melihat kilasan masa lalu. Pak Darno muda, menyerahkan sesuatu pada orang berjubah hitam. Ritual pengorbanan anak-anak di dapur bawah tanah. Dan sosok Rudy kecil, berdiri di belakang ayahnya yang pernah jadi penjual bakso keliling. Ya, darah itu sudah ada dalam dirinya. Dan kini, gerobak itu memilihnya. Ia sadar, ini bukan sekadar perjuangan menyelamatkan korban. Ini tentang memutus warisan rasa yang sudah lama mengakar dalam darah keluarganya sendiri. Namun sebelum ia bisa melawan, gerobak tiba-tiba bergerak. Sendiri. Roda berputar pelan, gerobak itu mulai menyusuri hutan,
dan Rudy tak bisa melepaskan tangannya dari gagang kayu. Ia diseret, dibawa, dituntun. Menuju kota berikutnya, gerobak itu berhenti. Rudy terkapar di tanah berbatu, pakaiannya basah keringat, dan tubuhnya lemas seperti dihisap energi setiap kali roda gerobak berputar. Ia melihat sekeliling, tulisan di papan kayu. Selamat datang di kota Dampit, kota kecil di ujung selatan Malang Raya. Kabarnya sepi, jauh dari wisatawan, tapi punya satu legenda. Bakso paling lezat di zaman kolonial. Gerobak itu berhenti tepat di depan rumah kuno bergaya Belanda. Catnya sudah terkelupas, kaca jendelanya retak, tapi di dalamnya masih ada asap putih yang mengepul dari cerobong dapur. Rudy memaksa diri berdiri, lalu masuk. Di dalam dapur itu masih menyala, tungku api hidup. Dan di tengah ruangan, ada seorang nenek duduk di kursi goyang. Tapi ini bukan nenek biasa. Kulitnya kering seperti arang, rambutnya abu-abu kusut, dan di lehernya tergantung kalung dari gigi manusia. Akhirnya kamu datang, katanya tanpa membuka mata. Gerobak itu memilihmu, tapi bukan untuk meneruskan rasa. Kau ditarik karena kau punya ingatan yang belum tuntas. Rudy mencoba bicara, tapi suaranya hilang. Nenek itu bangkit. Ia menunjuk ke sebuah pot besar di samping tungku. Di sanalah semua dimulai. Resep pertama, rasa asli, dari anak pertama yang dikorbankan saat Belanda ingin menjadikan kaldu Jawa sebagai senjata. Mereka percaya rasa bisa mengikat jiwa, maka jiwa harus direbus. Rudy menggigil. Pot itu masih panas, dan dari dalamnya muncul tangan kecil perlahan. Setiap generasi hanya satu yang bisa membawa rasa asli kembali, kata sang nenek. Pak Darno gagal. Kau adalah yang terakhir. Tiba-tiba dinding rumah bergetar. Gerobak di luar berderak sendiri. Dari jalanan masuk rombongan anak-anak sama seperti di kota batu. Tapi kali ini mereka tidak membawa sepeda. Mereka membawa tusuk sate, sendok kayu, dan tulang-tulang kecil. Rudy sadar. Ia harus membuat pilihan, menjadi tuan rasa, meneruskan jalur pesugihan demi mengendalikan rasa sempurna, atau memasukkan dirinya sendiri ke dalam pot, mengakhiri kutukan dengan jiwa yang benar-benar sadar. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, pot mendidih, asap membumbung, dan dari dalam pot, sosok ayah Rudy muncul, matanya kosong, tangannya gemetar. Nak, jangan seperti ayah. Jangan lanjutkan rasa ini. Pot itu menggelegak. Uap yang naik dari dalamnya membawa suara-suara, tangis bayi, bisikan perempuan, jeritan pria, bahkan suara Rudy sendiri waktu kecil, memanggil ibunya yang tak pernah datang menolong. Sosok ayah Rudy perlahan keluar dari uap. Tubuhnya terbakar tapi tetap utuh, seperti dikutuk untuk tidak hancur. Rasa yang kau cari bukan tentang kaldu, bukan tentang bakso, tapi tentang rasa bersalah yang kita rebus sendiri dan tak pernah matang. Rudy jatuh berlutut. Seketika itu juga, anak-anak yang berdiri di luar rumah mulai bernyanyi. Suara mereka melingkar seperti mantra. Kaldu darah, kaldu dosa, rebus jiwa yang tak sempurna. Turun rasa dari ayah ke anak. Sempurnakan, kutuk yang tak pernah tamat. Nenek penjaga dapur tersenyum, tapi senyumnya kini tampak retak. Dari matanya mengalir darah hitam, lalu ia berkata, "Kau punya dua rasa dalam darahmu, Rudy. Satu dari ayahmu, satu lagi dari semua jiwa yang tak kau kenal, tapi hidup dalam daging yang kau makan. Tapi kau bisa pilih. Jika kau masukkan darahmu sendiri ke pot itu, rasa akan meledak. Semua yang mati akan kembali. Atau kau rebus ayahmu sendiri dan jadi pemilik rasa abadi." Gerobak di luar mulai bergerak sendiri.
Ia bergetar hebat, dan dari dalam panci besarnya muncul mata besar, bukan mata manusia, tapi seperti milik makhluk purba. Ia memandang Rudy dan membuka mulut dari tengah panci. "Pilih, sekarang." Rudy memegang pisau kecil dari tasnya, satu-satunya benda peninggalan almarhum ibunya. Ia menatap ayahnya, lalu menatap pot. Tangannya gemetar. Lalu perlahan, ia potong telapak tangannya sendiri, dan darahnya menetes ke dalam pot. Tiba-tiba, seluruh rumah berguncang. Tanggisan anak-anak berhenti. Nenek penjaga tubuhnya meledak jadi abu. Gerobak mengeluarkan suara raungan seperti 1000 arwah dilepaskan sekaligus. Dan dari dalam pot muncul ribuan wajah, jiwa-jiwa yang selama ini direbus dan dipaksa diam. Mereka kini bebas. Kami akhirnya matang, kami bebas, tapi satu harus tetap di dalam. Salah satu wajah itu memeluk Rudy dari belakang. Itu ibunya. "Kamu sudah cukup, Nak, biar ibu yang tinggal." Rudy terbangun, sendirian, di tengah tanah lapang. Tak ada rumah, tak ada gerobak, tak ada suara. Hanya satu tusuk bakso di sampingnya, dengan satu bola bakso kecil di ujung, dan air mata mengalir dari bakso itu. Pagi menyelimuti langit kota Dampit, kabut perlahan menyingkir, seolah menyingkap kenyataan yang telah lama ditutupi rasa dan rahasia. Rudy masih terduduk di tanah lapang, tangannya berdarah, tubuhnya lelah, dan di sampingnya tusuk bakso itu masih ada. Satu bola bakso, kecil, lembut, mengeluarkan air mata. Ia memandangnya lama. Ada keheningan yang tak biasa. Burung tidak berkicau, angin pun tak bergerak. Lalu, bisikan terdengar di telinganya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Rasa terakhir bukan untuk disantap. Rasa ini untuk dikenang, agar tak terulang. Rudy perlahan berdiri. Ia menggali lubang kecil di tanah, lalu menanam tusuk bakso itu dalam-dalam. Mengubur bukan hanya daging, tapi semua dendam, keserakahan, dan luka lama. Saat tanah kembali rata, langit sedikit terbuka. Cahaya mentari menerobos celah awan. Lalu, terdengar tangisan bayi, jauh di angin, lalu menghilang. Rudy berjalan pulang, bukan ke Malang, bukan ke rumah, tapi ke hidup yang baru. Ia tak lagi membawa gerobak, tak lagi membawa dendam, tapi ia membawa ingatan dan janji bahwa tidak akan ada anak yang dikorbankan demi rasa. 3 bulan kemudian, di pinggiran Surabaya, seorang wanita muda membuka gerobak bakso baru. Rasanya luar biasa. Dan di salah satu pojok kedainya, tergantung lukisan kecil anak laki-laki yang tersenyum damai. Seorang pembeli bertanya, "Itu anak siapa, Mbak?" Wanita itu hanya tersenyum. "Bukan anak siapa-siapa. Dia hanya seseorang yang pernah menyelamatkan rasa kita dari menjadi kutukan selamanya."